Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pengenalan akuntansi syariah di Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi syariah, yaitu Bapak Fawaid MAK. Anggota kelompok 4 yaitu yang pertama saya sendiri, Sainul Amiyah dengan NIM akhiran 048, yang kedua Sherly Triananda Juli Nur Aventi dengan akhiran NIM 066, dan yang ketiga Evangelista Devi dengan akhiran NIM 084. Adapun materi yang kami bahas yaitu yang pertama perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, yaitu revitalisasi bisnis atau juga bisa disebut keuangan syariah Arab di Saudi mendirikan Bank Islam pertama di dunia, yaitu Bank Faisal pada tahun 1975. Keberadaan Bank Islam Faisal mendorong negara-negara Islam anggota OKI mendirikan bank-bank syariah termasuk Indonesia. Berkembangnya perbankan syariah juga mendorong perkembangan industri keuangan syariah non-bank dan instrumen-instrumen investasi syariah. Adapun industri syariah yang berkembang yaitu yang pertama asuransi syariah, yang kedua manajer investasi atau juga reksadana syariah, yang ketiga pembiayaan syariah serta industri. Jasa lainnya juga seperti konsultan dan hotel syariah. Pada tanggal 27 Maret 1991 berdirinya The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau juga bisa disebut dengan AAOIFI yang berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi non-profit yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penerbitan standar-standar untuk industri keuangan syariah global. Adapun keanggotaan AAOIFI yaitu yang pertama Bena Sentral, yang kedua otoritas regular, yang ketiga kantor hukum atau legal firm, dan yang keempat kontrol akuntan atau audit firm, dan yang terakhir yaitu industri keuangan syariah. Materi selanjutnya yaitu standar dalam bidang syariah. Sampai dengan 2015, terdapat 85 standar syariah yang telah diterbitkan. 85 standar tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar tata kelola, 2 standar etika, dan 45 standar akuntansi syariah. Selanjutnya, akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah Indonesia didorong oleh revitalisasi keuangan syariah, dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia BMI pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Berdirinya BMI diinisiasi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, IJMI, dan Majelis Ulama Indonesia BMI. Kemudian diikuti PT Asuransi Takaful tahun 1993 dan PT Dana Reksa Syariah tahun 1997. Untuk selanjutnya, perkembangan entitas syariah yang telah dijelaskan di atas tentunya membutuhkan standar akuntansi syariah. Pada entitas syariah terdapat transaksi-transaksi pembiayaan kredit yang tidak dikenal dalam bank konvensional. Di antaranya transaksi bagi hasil mudharabah musyarakah. Juga transaksi dengan akad jual beli, di antaranya salam murabahoh serta transaksi ijarah. Namun demikian, kebutuhan akuntansi tidak hanya pada aspek teknis seperti akun baru atas transaksi, tetapi juga tujuan laporan keuangan, rangka konseptual, serta teori-teori yang melandasinya. Sebagai respon atas kebutuhan standar akuntansi syariah, kemudian IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah KAS yang berada di bawah Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK. Materi selanjutnya yaitu perkembangan PSAK Syariah. Perkembangan akuntansi syariah ditandai dengan terbitnya PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, yang diterbitkan oleh DSAK KAS pada tahun 2002. Kemudian di tahun 2007, untuk merespon perkembangan industri, perbankan, dan keuangan syariah, KAS menerbitkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Syariah
KDPP-LKS, serta PSAK 101 sampai 106. Terbitnya 6 PSAK tersebut sekaligus mencabut PSAK 59. Di tahun 2009, terbit PSAK 107 akuntansi ijarah yang melengkapi akuntansi transaksi syariah dan PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah. Tahun 2010, IAI menguatkan KAS menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS setara dengan DSAK. Pada tahun ini terbit PSAK 109 akuntansi zakat dan infak atau sedekah yang mengatur pelaporan keuangan entitas amil zakat. Tahun 2011 terbit PSAK 110 akuntansi sukuk yang mengatur akuntansi transaksi penerbit sukuk dan investor, pembeli atau pemegang sukuk. Pada tahun 2011 ini, DSAS juga telah menerbitkan revisi PSAK 101 terkait dengan penghasilan komprehensif. Tahun 2013 terbit revisi PSAK 102 akuntansi murabaha terkait dengan pembiayaan murabaha. Transaksi ini melibatkan 3 pihak antara lain pembeli, entitas keuangan syariah, dan penjual. Transaksi ini harus jelas proses pembeliannya atas barang oleh entitas keuangan syariah sebelum dijual kepada pembeli, karena mempengaruhi perilaku akuntansi pembelian dan piutang murabaha. Pada 2016, DAS merevisi PSAK 101, 102, 103, 104, 107, dan 108 terkait dengan divisi nilai wajar. Pada tahun 2017, terbit PSAK 111 akuntansi waat, yaitu akuntansi atas janji waat. Transaksi di masa yang akan datang. Pada tahun 2018, terbit PSAK 112 akuntansi wakaf yang mengatur pelaporan keuangan entitas wakaf. Lalu untuk yang terakhir yaitu tahun 2019, terbit revisi PSAK 102 terkait pengakuan pendapatan murabaha dan kepemilikan persediaan atau aset murabaha. Selanjutnya adalah due process prosedur. Prosedur pengesahan dan penerbitan SAK syariah yang dilakukan oleh DSAS meliputi 1. Identifikasi isu. Identifikasi isu dapat dari eksternal berupa masukan akademisi, praktisi maupun regulator seperti OJK dan BI, dan asosiasi misalnya ASBISindo. Lalu yang kedua ada konsultasi isu dengan dewan konsultatif dalam hal yang diperlukan. Isu yang dikonsultasikan kepada dewan konsultatif terkait dengan urgensi menjadi suatu standar akuntansi. Lalu yang ketiga ada melakukan riset terbatas. Riset terbatas dilakukan oleh tim yang dibentuk DSAS guna inventarisasi masalah yang dirumuskan dalam standar akuntansi. Yang keempat yaitu pembahasan materi. DAS melakukan pembahasan materi-materi yang diperlukan dalam standar akuntansi. Lalu yang kelima ada pengesahan dan publikasi draft exposure. Draft exposure merupakan draft standar akuntansi yang perlu mendapatkan masukan, saran, maupun tambahan. Lalu yang keenam adalah melaksanakan dengar pendapat publik. Mekanisme untuk membahas draft exposure melalui dengar pendapat publik baik secara langsung maupun forum atau surat menyurat, email untuk memperoleh masukan secara resmi dan tertulis. Lalu yang ketujuh adalah mendengarkan pendapat terbatas. Juga bisa dilakukan dengan mengundang khusus ahli atau pihak yang tertentu. Lalu yang kedelapan membahas masukan publik yang didengar pendapatnya tertulis yang akan dibahas oleh DAS. Yang kesembilan mengesahkan pengesahan PSAS syariah. Lalu yang 10 setelah tanda disahkan, DAS meminta review dan pernyataan sesuai syariah dari DSN MUI sebelum standar tersebut dipublikasikan ke masyarakat. Berdasarkan review DSN MUI, setiap PSAK yang diterbitkan disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah yang disebutkan dalam tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya.
Akuntansi syariah juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur akuntansi syariah dalam buku 4 pasal 735 sampai dengan pasal 796. Akuntansi syariah mencakup seluruh pencatatan transaksi syariah yang meliputi 1. Cakupan akuntansi syariah, mencatat syariah dengan mengelompokkan dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk jadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang nomor 2, akuntansi piutang pengupapan dan pengakuan. Piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syariah dapat berupa pengakuan piutang murabahah dan piutang salam. Yang ketiga adalah akuntansi pembiayaan pengungkapan dan pengakuan. Biaya harus berupa pengungkapan atau pengakuan atas 1. Pembiayaan mubarabah, yang kedua pembiayaan musyarakah, yang ketiga pinjaman qurah, 4 penyaluran dana investasi terkait dan lain sebagainya. Yang keempat, akuntansi wajib. Akuntansi kewajiban mencakup 1. Pengakuan mengenai kewajiban, 2. Bagi hasil yang belum dibagikan, 3. Simpanan, 4. Simpanan dari perusahaan lainnya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada akuntansi investasi tidak terkait. Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terkait dari bukan bank dan investasi tidak terkait lain dari bank lain. Yang keenam adalah akuntansi ekuitas komponen, yang termasuk ekuitas adalah yang pertama modal disetor, 2. modal tambahan disetor, 3. modal saldo laba, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, akuntansi SIS dan KORA, pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana. SIS harus menjelaskan yang pertama, periode yang mencakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan data CIS. Yang kedua, dasar penentuan zakat pada pemegang saham jika perusahaan. Yang ketiga, jika diadakan pembayaran zakat atas nama para pemegang saham dan rincian sumber dana ZIS, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.